Sumando, tanah pusaka, dan masa tua yang terlupakan, saatnya solusi berbasis kemanusiaan. Di dalam sistem adat Minangkabau yang kokoh dan berakar kuat, terdapat satu posisi yang unik sekaligus rentan, Sumando, atau suami dalam rumah tangga. Ia dihormati, dijunjung, bahkan dimuliakan dalam tata krama. Namun di balik penghormatan itu, tersimpan sebuah kenyataan yang kerap luput dibicarakan, ketiadaan kepastian hak hidup jangka panjang, terutama di masa tua. Dalam sistem matrilineal Minangkabau, harta pusaka diwariskan melalui garis perempuan. Rumah gadang dan tanah pusaka bukan milik pasangan suami istri, melainkan milik kaum. Dalam konteks ini, Sumando hanyalah orang datang, yang diberi tempat, bukan pemilik yang memiliki hak penuh. Filosofi adat bahkan menggambarkannya sebagai abu di atas tunggul, hadir, tetapi mudah tersingkir. Masalah menjadi nyata ketika seorang Sumando membangun rumah di atas tanah pusaka istrinya. Secara logika modern, ia telah berinvestasi, berkorban, dan menanamkan masa depan di tempat itu. Namun secara adat, rumah tersebut tetap berada dalam kuasa kaum istri. Ketika istri wafat, posisi Sumando menjadi lemah. Ketika ia menikah lagi, ia harus meninggalkan rumah itu. Dan ketika usia menua, ia bisa saja menjadi seseorang tanpa tempat tinggal. Disinilah kita dihadapkan pada dilema, adat menjaga struktur kaum, tetapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan perlindungan individu, khususnya laki-laki di usia lanjut. Dahulu, laki-laki Minangkabau merantau dan membangun kehidupannya sendiri. Namun hari ini, banyak yang menetap, berinvestasi di rumah keluarga istri, dan tidak memiliki aset mandiri. Perubahan zaman ini melahirkan risiko baru yang tidak sepenuhnya diantisipasi oleh sistem adat lama. Fenomena, Sumando tua tanpa rumah, bukan lagi cerita pinggiran. Ia adalah realitas sosial yang perlahan muncul, namun sering ditutupi oleh romantisme adat. Dalam kondisi ini, diperlukan keberanian untuk melakukan pembacaan ulang, bukan untuk merusak adat, tetapi untuk menyempurnakannya. Di titik inilah gagasan yang dibawa oleh Ramlan Tuanku Guru melalui Yayasan Rumah Sunnah Lansia Indonesia menjadi relevan dan mendesak. Pendekatan yang ditawarkan bukan sekadar solusi teknis, melainkan perubahan paradigma. Bahwa setiap manusia, tanpa terkecuali, berhak atas tempat tinggal yang layak di masa tuanya. Bahwa penghormatan tidak cukup dalam bentuk simbolik, tetapi harus diwujudkan dalam sistem yang melindungi. Konsep putih yang diusung, bersih niat, jujur dalam kepemilikan, dan adil dalam kehidupan sosial, menjadi fondasi penting. Dalam konteks ini, kejujuran berarti mengakui bahwa membangun di atas tanah pusaka tanpa kepastian hak adalah sebuah risiko. Keadilan berarti menghadirkan solusi bagi mereka yang terpinggirkan oleh sistem. Dan kejernihan niat berarti tidak membiarkan satupun manusia menjalani masa tua dalam ketidakpastian. Yayasan Rumah Sunnah Lansia Indonesia hadir sebagai jembatan antara adat dan realitas modern. Ia bukan tandingan adat, melainkan pelengkap. Sebuah ruang di mana para lansia, termasuk Sumando, dapat hidup dengan tenang, beribadah, dan menjaga martabatnya tanpa ketergantungan yang menyakitkan. Sudah saatnya kita mengakui bahwa adat, sekuat apapun, tetap membutuhkan dialog dengan zaman. Menjaga adat tidak berarti membiarkannya beku, tetapi memastikan ia tetap hidup dan relevan. Dan relevansi itu diukur dari kemampuannya melindungi manusia, bukan hanya struktur. Sumando adalah bagian dari sistem itu. Ia bukan sekadar tamu. Ia adalah manusia yang menua, yang membutuhkan kepastian, dan yang berhak hidup dengan bermartabat. Jika adat adalah rumah besar, maka sudah semestinya tidak ada satupun penghuninya yang terpaksa berdiri di luar saat usia melemah. Disitulah kemanusiaan menemukan maknanya, dan di situlah pula gagasan Rumah Sunnah Lansia menemukan urgensinya.